Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Pranita Maharani dari STKIP Kusuma Negara, Prodi PGSD NPM 2020 86065. Sebelumnya saya akan mempraktikkan tentang perubahan wujud benda. Tetapi sebelum kita ke tahap praktik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perubahan wujud benda itu ada apa saja sih. Oke. Yang pertama ada mencair. Mencair adalah peristiwa benda padat menjadi mencair. Kenapa bisa begitu? Peristiwa ini disebutkan karena zat melepaskan energi pendinginnya. Nah, mencair itu contohnya ada 3. Yang pertama adalah lilin yang dibakar akan menjadi mencair. Lalu yang kedua adalah coklat yang dipanaskan di atas api akan mencair juga. Lalu yang kedua adalah es batu yang dibiarkan terlalu lama di luar ataupun es batu yang dimasukkan ke dalam air akan mencair. Nah, di sini udah kita lihat sendiri lilin yang sudah dibakar lama kelamaan akan mencair. Oke, di sini udah bisa kita lihat sendiri ya, coklat yang tadinya padat berubah menjadi cair seperti ini ketika kita panaskan. Lalu yang kedua ada menguap. Menguap adalah peristiwa benda cair yang berubah wujud menjadi gas yang memerlukan energi panasnya. Lalu contoh peristiwa dari penguapan adalah proses penguapan air yang dimasak, yang dimana ketika air itu sudah mendidih akan mengeluarkan uap panas. Lalu yang kedua adalah ketika bensin yang terlalu lama dibuka, lama-kelamaan akan habis. Oke, jadi tadi saya sudah coba untuk memanaskan air dan di sini udah ada air yang mendidih. Kita lihat sendiri, udah ada uap panasnya dan inilah yang dinamakan penguapan. Lalu selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas yang berubah menjadi padat. Tindakan mengkristal ini adalah proses pelepasan energi panas dari benda. Contoh dari mengkristal itu ada 2. Yang pertama adalah uap air di udara yang berubah menjadi salju. Yang kedua adalah laju perubahan dari lemari pendingin yang akan berubah menjadi bunga es. Lalu selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah suatu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya seperti kapur barus yang disimpan di lemari lama-kelamaan akan habis. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda yang berbentuk gas yang berubah menjadi bentuk cair. Hal ini diakibatkan adanya paparan energi panas yang dialami benda tersebut. Contohnya saat menaruh es batu pada gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Lalu ketika kita menunggu es batu yang sudah dimasukkan ke dalam air ini, kita lihat sendiri di pinggiran mangkuk ini udah basah, maksudnya udah basah. Dan inilah yang disebut proses perubahan wujud mengembun.
Nah, setelah kita ketahui tentang perubahan wujud benda, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis benda dan sifatnya apa saja. Oke. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat. Ciri-ciri benda padat itu apa aja sih? Ada 3, yaitu bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Berdasarkan kekerasan dan kelenturan benda padat, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat yang keras dan berat, contohnya seperti besi dan batu bara. Yang kedua, benda padat yang keras dan ringan, contohnya seperti kapas, kain, dan es batu. Yang ketiga, benda padat yang lunak, contohnya seperti kasur busa dan karet. Nah, contoh jenis benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat ini dia bersifat tetap, lalu dapat diubah dengan cara tertentu, yaitu dengan cara dipukul ataupun ditekan. Contohnya Lalu yang kedua ada benda cair. Ciri-ciri benda cair itu ada 4. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Yang kedua, permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang ketiga, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, yang kedua ada benda cair. Benda cair itu sifatnya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Lalu ia dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu selain itu air juga akan mengikuti wadahnya. Di sini kita lihat, di sini air mengikuti wadah sesuai bentuk botol. Ketika saya memasukkan air ke dalam mangkuk, air juga akan mengikuti wadahnya juga, yaitu mangkuk. Sifat-sifat benda cair dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, prinsip benda cair yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah dipakai untuk mengalirkan air dari bak penampungan yang berada di atas rumah ke bak mandi yang ada di bawah rumah. Lalu yang kedua ada zat cair sering digunakan sebagai pelarut untuk zat padat. Contohnya melarutkan gula ke dalam air teh agar rasanya manis, atau menambahkan garam ke dalam kuah sayur agar rasanya asin. Lalu ada benda gas. Ciri-ciri benda yang berwujud gas itu ada 4. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Yang kedua, memberikan tekanan ke segala arah. Yang ketiga, secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Yang keempat, contoh benda berwujud gas yaitu asap, udara, dan gas bumi. Perubahan wujud benda. Benda yang berwujud padat dapat diubah menjadi wujud cair atau gas dengan cara-cara tertentu. Dan begitu juga sebaliknya. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu lingkungan tempat benda itu berada. Lalu yang terakhir ada benda gas. Benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai wadahnya. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud yang bersifat reversible, yaitu perubahan wujud di mana setelah zat tersebut berubah, ia dapat kembali lagi seperti semula. Perubahan seperti ini sering disebut dengan perubahan fisika. Contohnya seperti lilin yang meleleh karena panas akan berubah menjadi cair, lalu ketika suhunya sudah dingin, maka lilin akan kembali memadat. Lalu ada perubahan irreversible, yaitu perubahan yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Perubahan ini dikenal juga dengan perubahan kimia. Contohnya seperti kertas yang terbakar atau pembusukan pada buah. Nah, itulah presentasi penjelasan dari saya. Nah, itu dia penjelasan dan praktik dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika masih ada salah-salah. Jangan lupa untuk di-like,
untuk di like dan boleh komen di bawah. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.